Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi wafaqa man syaa min ibadihi li adami afdali ta'ati wa iktisabi akmali sa'adati wa asyhadu an la ilaha illallahul muttashifu bi jami'il kamalati wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdalul mahlukati sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi anzumi nirati salatan wa salaman daimaini ma damatil ardu was samawat amma ba'd. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi antini mahabbataka wa ma'rifataka. Wilujeng wengi, selamat malam sahabat-sahabat. Yang insyaallah malam hari ini kita masuk adalah pada hari Jumat ya, malam Sabtu ya. Alhamdulillah wa syukurillah kita semua masih diberikan oleh Allah urif ya, hidup ya, dan juga diberikan kesehatan ya, sehingga kita bisa hari ini bisa menjalankan segala apa yang kita lakukan. Semoga perjalanan kita hari ini adalah bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sahabat, pada malam hari ini mungkin agak berbeda sedikit ya. Kita akan coba mengkaji betapa luar biasanya orang tua kita dulu ya. Bagaimana mereka itu dalam perjalanan rohaninya adalah sangat luar biasa ya. Mengkaji dirinya adalah sangat luar biasa. Dan peninggalan mereka adalah nyata kepada kita hari ini ya. Di antaranya adalah Sunan Kalijogo ya. Sunan Kalijogo yang terkenal adalah lagunya adalah Lir Ilir ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah yang terkenal adalah Gundul-Gundul Pacul tadi semua. Barangkali bagi kita dengar Lir Ilir sudah biasa, atau Gundul-Gundul Pacul adalah sudah biasa, atau barangkali buat teman-teman kita sama yang berasal dari Jawa Barat dengan lagu Terang-Terang Kolentrang adalah juga sudah biasa. Tapi kita tidak memahami betapa memiliki lagu-lagu tadi atau syair-syair tadi adalah memiliki kedalaman yang luar biasa. Dulu ya, mungkin kayak Sunan Kalijogo adalah tahun 1400 itu menyampaikan agama Islam itu adalah tidak mudah ya. Apalagi Islam saat itu adalah belum ada di Indonesia, seolah-olah baru masuk ya. Karena justru adalah agama Hindu dan agama Buddha adalah lebih dahulu ya. Terlebih lagi pada saat itu juga zaman kolonial Belanda ya, sehingga mereka para syahid, para syarif itu untuk menyampaikan agama itu terlebih-lebih adalah ilmu thariqah ya. Itu dengan diam-diam dan tersembunyi ya. Maka mereka menggunakan syair-syair atau lagu-lagu yang agar tidak orang-orang awam, orang-orang biasa tidak bisa melihatnya dari sahabat ya. Di antaranya barangkali yang kita akan lihat ya, sesungguhnya apa yang disampaikan mereka itu adalah tidak keluar dari Al-Quran, luar biasa ya. Mereka menyampaikan lagu Sunda tapi tidak keluar daripada Al-Quran. Bahkan intisari Al-Quran mereka sampaikan dengan nadom-nadom yang luar biasa ya. Bahkan abadi sampai hari ini. Kayak Lir Ilir itu adalah, dan sama kayak Gundul-Gundul Pacul itu adalah ditulis tahun 1400 ya. Bisa dibayangkan sekarang adalah bukan 1400 Hijriah tapi 1400 Masehi ya, tadi semua. Jadi sudah berapa ratus tahun ya, luar biasa ya. Nah, kita coba barangkali mengenali sedikit tentang budaya asli bangsa Indonesia sendiri ya, yang memiliki kedalaman makna, kedalaman rohani yang luar biasa ya.
yang apa namanya yang barangkali hari ini tidak apa namanya menjadi pusat perhatian kita. Contohnya adalah misalnya kita ngambil dulu, kita lilir, kita ngambil dari, kemudian nanti kita bahas dari Al-Quran, ya, bahwa apa yang mereka sampaikan itu sebetulnya adalah isi Al-Quran, ya. Nah, di dalam lir-ilir ini adalah Sunan Kalijogo sebetulnya mengajak kepada kita untuk masuk ke dalam thorikoh, adalah untuk suluk tadi semua, ya. Kemudian beliau juga mengajak kita mi'raj, ya, tadi untuk apa namanya untuk mendaki, ya, kembali dari semua yang sebagaimana dijelaskan surat Al-A'raf, ya. Nah, jadi makanya kalau bicara tentang siapa yang terbesar adalah kita, seluruh dunia ini ada pada kita. Siapa yang tertinggi? Kita, manusia. Jadi manusia itu adalah memiliki apa namanya derajat tertinggi asal dia mengenali dirinya. Dan manusia itu adalah pemilik daripada bumi dan segala isinya ini, kalau seandainya mereka mengenali dirinya dari semua. Maka diawalilah ya oleh beliau adalah lir-ilir, artinya adalah bangunlah bangunan. Makanya kalau kita sering maaf ya, barangkali Abah Haji nadomnya kurang begitu hafal, ya, secara apa langgamnya, ya, langgam Jawa, ya. Lir ilir tandure usum ilir ta ijo royo royo tak senggo temanten anyar. Cah angon penekno bimbing kue lunyu lunyu penekno kanggo baso dodot tiro. Tolong atuh itu jangan dinyalain, gimana sih? Ya. Lunyu apa namanya? Jadi ngeganggu menurut Pais, ada aja. Ya. Dondo mono jumlah tono kanggo sepo mangko sore, ya. Mungpung padang rembulane, mungpung jembar kalangane. Nah, ini kalau diartikan secara lurus, ya, tolong ya kalau lagi live ini apa sudah hilang konsentrasi, ya, kalau HP matiin aja lah tadi. Ya. Jadi kalau ilmu ma'rifat itu begitu jasad keganggu, ruh hilang tadi semua, ya. Ini ya, jadi yang dijelaskan adalah tentang lir-ilir itu bangunlah, ya. Bangunlah tadi semua. Tandure wisumilir, tanaman sudah bersemi tadi semua, ya. Tak ijo royo-royo, tak senggo temanten anyar tadi semua. Telah menghijau seperti pengantin baru, ya. Bagi seorang salik itu adalah sesungguhnya pada saat dia mulai menjadi seorang salik, dia mengambil baiat adalah seumpama pengantin baru, ya. Adalah apa namanya dia melakukan. Maka kalau di dalam Al-Qur'an itu di dalam apa namanya surat Al-Baqarah, ya, tentang orang yang mati dalam urip, ya. Mati tapi hidup, ya. Ya, ini. Bismillahirrahmanirrahim, ya, dalam surat Al-Baqarah, ya, dijelaskan. Sebetulnya ayat ini adalah sering kita bahas, tapi biasanya adalah dikaitkan dengan apa namanya dikaitkan dengan orang yang mati syahid, ya. Padahal ayat ini sebetulnya adalah orang yang mati sejroning urip tadi semua. Bismillahirrahmanirrahim, wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwatun, ya. Bal ahya'un, ya. Bal ahya'u walakin la tash'urun. Wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillah, dan janganlah kamu katakan kepada orang yang terbunuh di jalan Allah tadi semua. Nah, ini orang yang terbunuh di jalan Allah itu adalah yang paling utama, ya. Mungkin barangkali ada yang mati syahid beneran, ya. Walaupun banyak hadis yang menjelaskan tadi orang yang perang Uhud pun, ya, sampai Allah mengampuni mereka karena tadi, ya. Tetapi yang di sini lebih dijelaskan kepada orang yang apa namanya al-mutu qabla tamutu, ya, siap mati dalam hidup tadi semua. Wala taqulu, dan jangan katakan lima yuqtalu fi sabilillah amwatun, mereka itu tidak mati, ya, dari semua. Tapi bal ahyaun walakin la tash'urun,
dan hanya kamu tidak menyadarinya. Jadi ini ya. Jadi apa yang dalam hadis Nabi adalah man dakhala nur fi qalbil mu'min in pasyahawan syar. Jadi semua ya. Begitu masuknya cahaya Allah di dalam dada kita. Nah inilah yang apa namanya yang dijelaskan dalam lir-ilir ini adalah tentang itu ya tadi semua. Maka mereka diumpamakan seumpama pengantin anyar tadi semua ya. Pengantin anyar ya yang berjalan salik adalah menuju kembali kepada Allah. Sebagaimana yang mereka sudah berjanji dalam surat Al-A'raf 172 tentang alastu bi rabbikum qalu bala syahidna tadi semua. Bahwa ruh pada saat ditiupkan itu dia berjanji kepada Allah ya. Dan dia mengakui bahwa Allah sebagai Tuhannya tadi ya. Tetapi kemudian mereka lalai di alam dunia ini ya, sehingga nanti dijelaskan dalam lagu Terang-terang Kolentrang tadi semua. Kelalaian kita manusia ini oleh penyair Jawa Barat, Aulia Jawa Barat ditulislah tentang lagu Terang-terang kolentrang silondok paeh nunutan tikus rukana durukan mesat gobangka buyutan. Nah ini adalah juga tentang hal ini. Bagaimana manusia ini yang pada saat dia sudah berjanji pada Allah alastu bi rabbikum dan dia menjawab qalu bala syahidna, tapi kemudian di alam ini dia adalah menjadikan dia lupa sehingga secara nggak sadar dia menjadi Tuhan tadi semua ya. Jadi betul yang kemarin dikatakan Kang Aden, sebetulnya pada saat manusia tidak mengenal dirinya, dia itu sebetulnya telah mengaku dirinya menjadi Tuhan tadi semua ya. Maka itulah kenapa Nabi Ibrahim pada saat pertama kali mengenal dirinya, dia berkata, Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ar hanifam muslimah. Setelah beliau hanifam muslimau wa ma ana minal musyrikin. Ya. Jadi ternyata sebelumnya Nabi Ibrahim juga berbuat syirik pada Allah, berbuat musyrik pada Allah. Kecuali setelah beliau mengenal Allah, maka beliau berkata, Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah ini baru sekarang beliau lillah di dalam ibadahnya. Nah kalau kita barangkali yang masih menduakan Allah dengan diri kita tadi semua ya. Karena di dalam ilmu tauhid itu bahwa Allah itu adalah hanyalah, makanya la maujuda bihaqqi illallah. Tidak ada yang maujud, tidak ada yang sebenarnya hanya Allah. Tapi kita merasa ada. Tadi pada saat Allah katakan alastu bi rabbikum qalu bala syahidna, kita mengakui, tapi kemudian di alam dunia ini kita lupa dan kita tidak sadar atas perjanjian itu, sehingga kita seolah-olah hidupku, matiku, rizki-rizkiku, usaha-usahaku, anak-anakku, keluarga-keluargaku. Inilah Nabi Ibrahim diawali dengan awal pada saat ini wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ar hanifan muslimah tadi semua. Wa ma ana minal musyrikin. Baru kata beliau la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Baru menjadi seorang muslim setelah beliau bahkan rasul pun baru adalah menjadi orang yang berserah diri pada Allah. Nah ini. Ya, nanti akan dijelaskan di dalam gundul-gundul pacul maka tentang bagaimana penyerahan diri sehingga Nabi Ibrahim adalah wa ana awwalul muslimin, adalah sesungguhnya aku adalah inilah awal aku berserah diri padamu ya Allah. Nah ini ya. Jadi maka di dalam ilir-ilir juga sama sebetulnya. Maka dikatakan taijo royo senggo temanten anyar tadi semua. Setelah ditalkinkan, dibaiat, sesungguhnya adalah ruh itu dia bergeliat ya. Ya ibaratkan tandur baru ditanam tadi semua. Tadi yang ditanamkan kalimat thayyibah, kalimat la ilaha illallah itu tadi ya. Tanduri wasumilir, tanaman sudah bersemi tadi semua. Dia bahagianya seperti pengantin anyar tadi semua. Maka dikatakan cah angon. Nah ini digambarkan anak gembala. Maksudnya apa? Dia seorang salik yang sedang berjalan menuju Allah tadi semua. Banek no blimbing kue tadi semua adalah panjatlah pohon blimbing. Blimbing itu adalah suka berbuah, adalah yang mana ulirnya itu adalah 5 seperti bintang ya. Jadi seolah-olah makanya kenapa Al-A'raf itu adalah tentang tempat yang paling tinggi, maka bintang itulah tempat yang paling tinggi.
Maka lihat di dalam Al-Quran tadi adalah masalu nurihi kamiskatin fiha misbah tadi semua. Al-misbahu az-zujajatu ka'annaha kaukabun. Nah ini. Durriyun yuqadu min sajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyati wala gharbiyah yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsasu nar nurun ala nurin. Seumpama kaukabun. Kaukab itu adalah bintang tadi semua. Makanya cah angon, hei suluk, kamu disana tadi ya. Naiklah blimbing kui. Tadi semua adalah panjatlah pohon belimbing itu yang berbentuk 5 bintang tadi semua. Maka bintang itu adalah tanda kemuliaan tadi semua. Orang dari kolonel kemudian brigjen bintang 1, kemudian apa namanya maijen bintang 2, letjen bintang 3, barulah sempurna itu adalah pada saat bintang 4. Nah inilah tentang angka 4 nanti kita akan bahas di sini adalah tentang kenapa jenderal itu adalah bintang 4 tadi semua ya. Adalah kesempurnaan tadi semua ya. Nah ini pahami ya oleh kita luar biasa. Makanya hotel pun sama, ada bintang 1, ada bintang 2. Jadi kemuliaan itu diberikan dengan bintang. Makanya ada bintang tanda jasa tadi semua ya. Maka di dalam presiden itu ada program untuk memberikan tanda jasa pada seorang dengan memberikan bintang tadi semua ya. Demikianlah seumpama tadi apa namanya pohon belimbing tadinya. Makanya cah angon penek no blimbing kui, panjatlah pohon blimbing itu lunyu penek no ya, walaupun licin tetap panjatlah tadi semua. Makanya jadi seorang salik itu seumpama naik perosotan 17 Agustus, naik licin turun lagi, udah terus naik lagi, terosot lagi ke bawah ya. Karena itulah sesungguhnya kita ini apa namanya dalam mujahadah itu jangan takut naik dan turun. Yang penting naik turun begitu ya. Karena memang secara ilmu fisika bahwa benda itu jatuhnya adalah tarikan gravitasi ke bumi ke sini itu kuat tadi semua. Kita ini makhluk bumi, kita diciptakan dari wadi, madi, mani, manika, 4 unsur tadi. Tanah, air, angin, api adalah maka narik dia ke bawah. Badan kita narik ke bawah, sementara ruh kita ingin ke atas. Inilah perang tadi sini. Makanya nanti dijelaskan dalam terang-terang kolentrang. Ini perang sebetulnya. Badan inginnya tinggal di bumi, ruh ingin pulang kepada pemiliknya. Karena sudah berjanji dalam surat Al-A'raf, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna tadi semua. Maka inilah kita diperintahkan untuk mi'raj semuanya. Maka tokoh Sunda itu adalah membuat syair-syair Sunda dari mulai dandang gula sampai di penghujungnya itu adalah pucung tadi semua. Dandang gula itu adalah apa namanya tentang keadaan kita dalam janin apa namanya sebagaimana dijelaskan surat Al-A'raf 172 adalah bagaimana tadi pada saat di dalam janin itu di dalam kandungan ruh kita ditanya oleh Allah alastu bi rabbikum. Nah ini ya. Nah ini jadi ini adalah gambaran kepada kita ya. Nah ini. Nah. Jadi nanti kita akan coba lebih perdalam lagi biar kita memahami bahwa tujuan kita sebenarnya adalah harus kembali kepada Allah. Tapi kita lupa sekarang di dunia ini sedang menjadi Allah tadi semua. Orang tidak mau ngaku dia jadi Allah. Buktinya apa? Dia merasa berkuasa, dia merasa hidup, dia merasa memiliki tadi ya. Sehingga itulah kenapa manusia dikatakan meninggal. Tapi kalau anjing, babi dikatakan mati. Kalau mati itu setelah selesai keluar ruhnya tidak ada lagi urusan. Tapi manusia disebut meninggal. Karena manusia itu meninggalkan banyak hal dalam hidupnya. Kan tadi. Meninggalkan istri. Maka tadi. Kenapa ruh itu dalam kitab Daqaiqul Akhbar. Begitu berat dia pada saat meninggalkan istrinya. Meninggalkan anaknya. Meninggalkan keluarganya. Meninggalkan sawahnya. Meninggalkan kebunnya. Maka dikisahkan dalam kitab Minhajul Abidin oleh Imam Ghazali. Seseorang itu pada saat keluar ruh dari jasadnya tergantung apa yang dikerjakan terakhir. Kalau dia tukang tempe, dia akan pada saat sakaratil maut itu sebetulnya walaupun tidak terdengar oleh kita yang menunggu, dia akan teriak-teriak tempe, tempe, tempe. Yang kerjain tahu. Ini cuma kita nggak dengar ya karena dia sebetulnya sudah sumun tadi, bukmun tadi, umyun. Ya, tapi di dalam alam dia teriak-teriak tentang apa yang dikerjakannya di alam dunia. Inilah yang membuat sakaratil maut itu menjadi berat
pada saat kita adalah karena kita meninggal itu adalah meninggalkan segala sesuatu. Maka inilah konsep kepada kita ya. Makanya walaupun licin, caangon, penekno blimbing kui, panjatlah pohon blimbing itu, lunyu penekno walaupun licin ya. Walaupun licin tetap panjatlah tadi semua. Jangan ragu tadi semua. Turun nggak apa-apa. Naik lagi karena kita panjat pinang sampai di penghujungnya kita dapatkan hadiah-hadiah yang di atas itu tadi semua ya. Tadi buat apa tadi semua adalah kanggo mbasuh dodotiro tadi semua. Karena bintang itu adalah cahaya di dalam hati. Tadi ada man dakhala nur fi qalbil mu'min in pasyahawan syara. Maka pada saat manusia itu sudah ada bintang dalam hatinya, cahaya terang dalam hatinya. Inilah yang dikatakan bahwa lunyu-lunyu walaupun licin, raihlah bintang itu tadi semua ya. Tadi mungkin kita bertahap dari bintang 1, bintang 2, bintang 3, bintang 4 tadi semua. Tapi sempurnanya adalah bintang 4 tadi semua ya. Kemudian dodotiro pakaian basuh dodotiro untuk membasuh pakaianmu. Pakaian mana? Pakaian dohir ini dan semua ya. Adalah untuk membasuh pakaian kesucian kita, jiwa kita tadi semua ya. Nah itulah kenapa dikatakan bahwa iman, bahwa takwa itu telanjang tadi semua. Maka inilah ya al-imanu adalah iman itu adalah telanjang tadi semua. Kemudian kumitir bedah ing pinggir terkoyak pada bagian pinggir tadi semua. Nah ini bagian luar tadi semua. Ya. Kemudian dikatakan adalah ada dondomono jumlah tomo kanggo sebo mangko sore buruan jahit untuk bekal buat sore buat nanti pulang tadi semua. Tadi semua buruan yang sobek-sobek tadi adalah jahit tadi semua ya. Kalau tidak dijahit maka apa namanya tidak bisa dipakai untuk kanggo sebok mangko sore tadi semua. Mumpung padang rembulane segele bulan masih bersinar. Nah tadi bintang tadi kaukabun durriyun yuqadu min sajarotin mubarakatin. Saya nanti di ujungnya ada nurun ala nurin tadi semua ya. Ini adalah tentang lir-ilir ya tadi semua. Jadi pada dasarnya bahwa nah lebih dalam lagi sebetulnya adalah pada saat apa namanya adalah bicara tentang ini yang ditulis oleh Tuan apa namanya Sunan Kalijogo 1400 tahun adalah orang Jawa apa namanya syairnya itu adalah gundul-gundul pacul ya. Jadi gundul-gundul pacul ini liriknya kurang lebih begini. Gundul-gundul pacul-cul gemblelengan nyunggi-nyunggi wakul-kul gemblelengan wakul gimplang segane dadi salatar wakul gimplang segane dadi salatar. Nah ini kalau artinya kurang lebih gundul-gundul cangkul adalah besar kepala mengunjung bakul yang ada di kepala tadi semua ya. Maka inilah nanti akan kita bahas bagian terpenting di kepala kita ini adalah ini tadi semua ya. Makanya gundul, namanya gundul itu adalah kepala, berarti kepala yang tidak berambut tadi semua. Nah ini kenapa dengan kepala? Karena di kepala kita ini nanti pada saat kita mau berjalan kembali kepada Allah itu jangan lagi gunakan tadi. Maka inilah yang dikatakan apa namanya menjulung bakul terguling nasinya tumpah memenuhi halaman tadi semua. Bakul terguling nasinya tumpah memenuhi halaman. Nah kemudian yang disebutkan pacul adalah dijelaskan di sini apa disebut pacul itu tadi. Ternyata lah pacul adalah papat kang ucul. Papat kang ucul 4 yang lepas tadi. Inilah yang ditutup biasa kalau orang apa namanya sholat Nurjati itu ditutup 4 lubang tadi. Hanya itulah jalan pulang la hayyun tadi ya. La hayyun, la ilmun, la syami'un, la basyirun, la qadirun, la muridun, la mutakalimun. Itu adalah sebetulnya adalah 7 ya. Tadi makanya ada 2 lubang mata, ada 2 lubang telinga, 2 lubang hidung adalah 6 plus lubang mulut 7. Tapi bendanya 4, mulut, hidung, mata, telinga tadi semua. Maka inilah 4 tadi yang apa namanya pacul 4 tadi. Maka dikatakan pacul adalah papat kang ucul ya, harus lepas tempat yang harus dihilangkan.
Selama kita hidup dipakai mata, lelah. Selama hidup kita pakai telinga ini, lelah. Mata ini lelah. Mulut ini lelah. Tadi semua. Maka Sunan Kalijaga adalah menggambarkan tadi sebetulnya sama dengan isyarahnya Tuan Abdul Qadir. Tuan Abdul Qadir juga, Nabi Ibrahim juga sama. Allah mengajarkan Nabi Ibrahim tentang mengambil 4 burung tadi semua, ya tadi semua. Dan masing-masing harus setelah dibunuh, dibunuh kan, ditutup. Nah inilah saya bilang tadi bahwa jalan kita yang perbedaan kita dengan binatang ini ada di kepala. Makanya kenapa menyembelih binatang itu leher tadi semua. Dan manusia pada saat bikin pas foto yang dilihat itu adalah kepalanya, bukan kakinya. Sehingga si marbot bikin pas foto, nggak ada kakinya yang dipasang di situ. Maka yang dipasang itu kepalanya tadi semua, ya. Justru kepalanya yang dipasang karena inilah yang membedakan kita dengan binatang adalah di kepala ini semua, ya. Maka inilah di kepala ini adalah merupakan yang dikatakan adalah dalam surat An-Naba itu adalah dalam surat An-Naba itu adalah wabainana wabanaina fauqakum sab'an shidada. Allah berkata ini tadi ya. Jadi wabanaina Allah suka-suka. Wabanaina tadi. Wabanaina fauqakum. Jadi sab'an shidada tadi. Ya adalah dikatakan dan kami bina di atas kamu 7. Nah ini maksudnya 7 lubang. 7 lubang mata. 2 lubang mata, 2 lubang telinga, 2 lubang hidung, dan 1 lubang mulut. Tapi bendanya ada 4 tadi semua, ya. Tapi lubangnya ada 4 tadi semua. Maka inilah perlambang-perlambang tadi dalam gundul-gundul pacul itu adalah pacul, papat, kang ucul harus dicopot tadi semua. Maka dalam lagu tadi dijelaskan adalah tentang papat yang cucul itu apa? Dijelaskan oleh Sunan Kalijaga adalah mata digunakan adalah untuk hanya kepentingan Allah tadi semua. Telinga digunakan hanya untuk mendengar nasihat yang berkaitan kepada Allah. Hidung digunakan untuk mencium wewangian kebaikan. Wewangian adalah harumnya surga, bukan wewangian dunia. Yang dunia ini sebetulnya bau, ya bukan wangi tadi semua. Mulut digunakan untuk mengatakan keadilan tadi semua, ya. Jadi lagu ini adalah Sunan Kalijogo satu menyindir pada saat itu adalah pemerintah yang dia punya kepala adalah maka digambarkan adalah gemblengan itu berarti besar kepala, ya, sombong dan bermain-main dalam menggunakan kehormatannya. Dia sama kayak kita merasa besar kepala. Inilah yang membuat kita sombong ini di atas kepala ini semua tadi semua merasa aku tadi. Aku paling berilmu, aku paling tahu, aku paling ini, aku paling ini, aku paling berjasa. Akulah yang paling nyata. Nah inilah sesungguhnya ada gemblengan tadi semua, ya. Diibaratkan oleh Sunan Kalijogo adalah benda yang ada di kepala kita ini yang membuat kita ini sombong. Dan ini ya, jadi makanya dikatakan adalah dalam nadomnya adalah tadi. Maka gundul-gundul cangkul kul besar kepala tadi adalah menjunjung bakul tadi semua. Gundul-gundul pacul-cul. Nah, jadi pacul itu papat tadi. Kang ucul, lepaskan. Jadi kalau kita ingin kembali kepada Allah, inilah yang harus kita tutup tadi. Tutup 2 lubang mata, tutup 2 lubang telinga, dan tutup lubang hidung dengan tasjid. Ini ya, yang mungkin buat jemaah takiyat yang di MDNH sudah paham ya. Itu Abah tidak bisa praktekkan di sini. Intinya itu. Tutuplah 4 yang tadi semua ya. Karena pacul berasal dari adalah papat kang ucul, 4 tempat itu. Yang kalau dalam kitab dalam surat Al-Baqarah ini adalah kepada Nabi Ibrahim adalah perintahnya apa? Ya maaf ya. Kita lihat dalam perintah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhtil mauta qala afalam. Kan tadi orang mati itu kan ditutup cuma hidungnya nggak bernapas, matanya udah nggak melihat, sumun, bukmun, umyun, mulutnya nggak bicara, telinga yang mendengar. Maka tutuplah ini semua tadi. Hanya itu yang bisa membawa kita nanti akan hidupnya di hakikat diri kita yang sejati tadi semua. Makanya bagaimana cara menghidupkan orang mati?
Tetapi yang dimaksud di sini adalah bukan mati yang sesungguhnya, tapi dikatakan adalah dalam surat yang lain adalah tentang wala taquluna liman yuqtalu fi sabilillahi amwatun. Maka orang yang sudah mengambil talqin itu, berbaiat itu, yang sudah al-mautu qabla antam itu, dia syuhada tadi semua. Dia kata Allah, dia mati tapi hidup. Ya iya. Kita kan makanya al-mautu qabla antam mutu adalah mati sejroning urip. Kita sudah mematikan diri kita pada saat kita masih hidup. Karena pada saat kita kembali itu pada saat kita mati beneran telat sudah tadi semua. Ya. Maka itulah dikatakan syuhada. Fisabilillah adalah amwatun, tapi bal ahya, dia hidup tadi semua. Ya. Makanya ini kan masih hidup nih semua nih. Padahal dia sudah ngambil mati tadi semua ya. Maka inilah yang dijelaskan dalam surat Ibrahim adalah wa id qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhtil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'innal qalbi qala fahud arba'atan minat thairi fasyurhunna ilaika summa ij'al ala kulli jabalin min khunna zuz'a tadi semua summa duhunna ya'tinaka sya'ya wa'lam annallaha azizun hakim tadi semua ya. Jadi ya Tuhanku perlihatkan kepadaku bagaimana. Maka kata Allah apa tadi? Dikatakan adalah Fahud ya. Fahud arba'atan minat thairi. Ini perumpamaan. Kembali lagi. Al-Qur'an itu watil kal amsalu nadribuha linnas tadi semua. Jadi Allah itu membuat perumpamaan kepada manusia termasuk Nabi Ibrahim. Karena kalau kisahnya Nabi Ibrahim hanya suruh ngambil burung 4 itu buat apa? Ya, kemudian dicincang, ditaruh di 4 gunung. Tadi, mana burungnya? Tadi adalah ini. Karena mata kita ini semua lah. Maka inilah konsepnya. Maka orang yang disebut al-mutu qabla tamutu itu adalah yang selalu berkatakan la hayyun la ilmun la sami'un la basirun. Dia tutuplah semua anggota bagian 4 tadi. Tadi semua. Dia matikan tadi semua kan tadi. Urip sejauh mati sejauh urip tadi semua ya. Tadi. Jadi nah, ini ya tadi. Nah, kenapa dengan 4 ini? Sebetulnya ada 7. Makanya kenapa alam sendiri bagi 7? Ahadiyah, wahdah, wahidiyah, arwah, misal, ansab, insan. Nah, dalam derajat nafsu pun adalah kamilah, mardiyah, rodiyah, mutmainah, mulhimah, lawamah, amaroh. Tetapi tetap hanya 4. Itulah kenapa Tuhan Sebul Qadir menyingkat yang 7 tadi menjadi 4. Jasad, kolbu, fuad, sir. Torekat, hakikat, jasad, kolbu, fuad, sir. 4 tadi semua. Ya. Jadi dia itu adalah jasad, kolbu, fuad, sir 4 tadi semua. Walaupun dia hakikatnya 7 tadi semua ya. Karena pada dasarnya manusia itu ada 4. Makanya kenapa yang 4 itu adalah alif lam lam ha 4. Allah itu tulisannya alif lam lam ha 4. Muhammad mim ha mim dal adalah 4. Malaikat muqarrabin itu Jibril, Mikail, Israfil, Azrail 4 tadi semua. Kemudian Nabi Ulul Azmi juga 4 plus Nabi Muhammad tadi semua. Adalah Ibrahim, Nuh, Musa, Isa. Kemudian sahabat yang Nabi yang 4 ada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali tadi semua. Masjid Allah pun yang utama ada 4. Baitul Ma'mur, Baitul Muhaddas, Baitul Maqdis, Baitul Muharram yang utamanya tadi semua. Kemudian juga adalah 4 tentang ciptaan manusia adalah dari wadi, madi, mani, manikam. Kemudian manusia itu dari air, tanah, angin, api tadi semua. Disitulah manusia itu akan melewati tubuh, jasad, kolbu, fuad, sir. Maka ilmunya ada ilmu buat jasad, ada ilmu buat hati, ada ilmu buat mata hati, ada ilmu buat rasa. Adalah syariat, tarekat, hakikat, makrifat. 4 tadi semua. Ya. Jadi 4 tadi. Maka nanti surganya pun akan melewati jannatul ma'wa, jannatul naim, jannatul firdaus, jannatul kurbah. 4 tadi semua. Maka tadi cincang 4 yang tadi sebagaimana Allah perintahkan. Ya Ibrahim, fakhud arba'atan minat thairi fasurhunna ilaika summa al ala kulli jabalin min khumma zuz'a summa duhunna ya'tinaka sya'ya wa lam annallaha azizun hakim. Tadi semua ya. Inilah gambaran tentang 4 perkara yang ada di kepala kita ini semua ya.
Sehingga siapa mata kita adalah Jibril, siapa telinga kita adalah Mikail, siapa mulut kita Israfil, siapa hidung kita Israel, apa mata kita Ibrahim, apa telinga kita adalah Nuh, apa mulut kita adalah Musa, apa hidung kita adalah Isa, apa mata kita adalah Abu Bakar, apa telinga kita adalah Umar, apa mulut kita adalah Utsman, apa coba aja. Bahkan imam pun adalah bagi 4. Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hambali, Imam Syafi'i. 4 tadi semua. Karena masjid juga karena ada 4 tadi semua ya. Allahu Akbar tadi. Maka tingkat malaikat pun dibagi 4. Adalah ruhaniyin, muqarrabin, kiraman katibin tadi semua ya. Adalah tingkat-tingkat 4 tadi semua. Nah, sama pada saat di alam dohir pun adalah sebetulnya alam ini dari yang disebut atmosfer itu 4 lapis dari mesosfer, ionosfer, stratosfer, atmosfer tadi semua. 4 tadi semua ya, tadi semua. Nah, jadi itulah ya tentang atmosfer dalam diri kita pun sama, ada 4 tadi ya. Maka sembelihlah leher kita ini, seolah-olah begitu. Inilah bagian kita yang terpenting, tapi kemudian kita tutuplah, cincanglah, sebagaimana tadi Nabi Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk membuktikan, untuk menghidupkan yang mati. Nah ini, kan kita ini udah mati sebenarnya. Makanya tadi, maka inilah perlunya guru yang bisa menghidupkan. Tadi dibutuhkan guru yang bisa menyembuhkan penyakit buta. Yang bisa menyembuhkan penyakit kulit. Yang ketiganya bisa menghidupkan orang mati. Tadi semua ya. Dan inilah yang diperlukan tadi. Makanya tujuan waktu Nabi Ibrahim bertanya, waktu kata Allah, afalam tu'min, apa engkau tidak beriman? Ibrahim, aku iman ya Allah. Tadi semua ya. Tetapi aku ingin menenteramkan hatiku. Aku ingin bukti tadi semua. Inilah. Makanya bagi Anda yang sudah merasakan tadi bertemu dengan Allah. Ya. Abah tidak bisa mengatakan karena Anda harus alaminya sendiri. Itu yang disebut zadbah tadi semua. Ya. Karena Allah sudah menyempatkan tempatnya di tempat kita tadi semua. Maka dikatakan Al-A'raf ini adalah surat yang ke-7. Karena pada dasarnya isyarahnya kepada kita adalah kita melewati 7 lapis alam, kemudian 7 lapis nafsu, tetapi isinya ada 7 lubang di kepala, tapi isinya adalah 4 tadi semua ya. Mata, telinga, inilah yang harus ditutup minimal adalah sucikan kapan? Adalah di waktu petang dan di waktu pagi tadi semua ya. Tadi bukrotau wasi tadi mensucikan tadi semua adalah menutup lubang itu, adalah membalikkan lidah ke atas, menutup 4 lubang mata, telinga, hidung itu dengan cara tertentu yang Abah tidak bisa jelaskan di sini. Anda harus mendapatkannya sendiri, dan disitulah ternyata betul kata Allah. Ya Ibrahim, kalau ingin kamu tahu bagaimana cara menghidupkan yang mati, ambillah 4 burung itu, cincang oleh kamu. Nah ini kan karena watil kal amsalu nadribu halinas, karena Allah membuat perumpamaan. Nah, banyak orang yang sulit memahami perumpamaan Allah tadi semua. Mari katakan dalam surat surat At-Taubah tadi ada watil kal amsalu nadribu halinas, di ujungnya adalah apa? Hanya mereka orang-orang yang diberikan paham oleh Allah tadi semua. Ya, mereka lah orang-orang yang memang sudah dihususkan oleh Allah untuk membuka kunci-kunci rahasia Allah tadi semua. Dan disitulah yang sesungguhnya adalah liko tadi siang, perjumpaan kita dengan tadi semua. Sebagaimana baginda Nabi Muhammad SAW Mi'raj tadi semua. Ya. Jadi pahami bahwa Mi'raj itu bukan perjalanan keluar, tapi adalah ke dalam tadi semua. Bertemu di titik tertentu, maka sebagaimana Nabi Musa tadi semua. Jadi gambarkan tentang gunung yang meletus itu adalah Nabi Musa pingsan tadi ya. Pada saat dia bertemu dengan Tuhannya, wa ana awwalul mu'minin tadi semua ya. Jadi wa ana awwalul mu'minin, kayaknya ada tamu di depan tuh, chat lihat tadi. Wa ana awwalul mu'minin, inilah awal aku beriman. Nah, Nabi Ibrahim pun berkata pada saat inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan muslimau wa ma ana minal musyrikin. Nah, jadi karena memang pada dasarnya, maka di sini dijelaskan tentang di dalam surat Al-A'raf, pada saat Al-A'raf 72 adalah mengisahkan tentang pada saat kita di dalam kandungan ditanya oleh Allah alastu bi rabbikum. Tapi kemudian di 173-nya adalah menjelaskan tentang adalah bismillahirrahmanirrahim aw taqulu innama asyraka abauna min qablu wa kunna dzurriyyatan min ba'dihim apa tahlikun
likuna bima fa'ala mubtilun. Dikatakan au taquluna innama asyraka, ya. Abauna min qablu, atau agar kamu tidak mengatakan sesungguhnya orang-orang tua kami telah mempersekutukan Tuhan sejak dahulu, ya. Ya. Jadi selama kita tidak bertemu dengan hakikat diri kita, kita ini selamanya masih dalam keadaan syirik tadi, ya. Itulah Nabi Ibrahim pada saat dia membuktikan dengan oleh Allah perintahkan dengan mengambil 4 burung, mencincangnya. Nah ini juga isyarat tadi, yang kata apa tadi. Mana itu? Mata, hidung, telinga, tadi semua. Kemudian disitulah menutup sehingga kita tarik nafas, adalah nahan nafas, lidah berbalik ke atas. Itu adalah nanti akan merasakan zadbah, adalah sesuatu yang tidak pernah membuat tadi Nabi Musa adalah pingsan tadi semua, ya. Itulah zadbah, ya, yang sulit dikatakan, diceritakan. Maka ada dikisahkan dalam kitab Haqiqatul Insan tentang bagaimana zadbah itu nikmatnya adalah seumpama 1000 kali nikmatnya orgasme tadi semua, ya. Allahu Akbar. Maka itulah kenapa ahli-ahli Allah seperti Rabi'ah Adawiyah waktu dilamar oleh Hasan Basri nggak mau dia tadi semua, karena dia sudah menemukan zadbah itu tadi semua. Yang zadbah itu adalah getaran itu, rasa itu, ya. Susah dijelaskan dengan kata-kata, sahabat. Hanya bagi Anda yang harus mengalaminya sendiri, menemukannya sendiri, merasakannya sendiri tadi semua, ya. Paling Abah hanya bisa menjelaskan adalah jalannya tadi semua, ya. Itulah yang dikatakan Nabi Ibrahim tadi. Inni wajhtu wajhiya, maka itnas salati, setelah beliau merasakan bertemu, karena tadi udah membunuh 4 burung tadi, mencincangnya tadi bahasanya tadi semua, menutupnya tadi seolah-olah disimpan di 4 gunung tadi. Gunung kesadaran untuk matamu, gunung kesadaran untuk hidungmu, gunung kesadaran untuk mulutmu. Sebagaimana tadi dalam lagu Gundul-gundul pacul tadi semua. Pacul tadi, papat kang ucul, lepaskan 4 yang tadi semua, ya. Tahu memawadai sifat keadaman tadi semua, ya. Karena kepala kita inilah sifat keadaman tadi semua, ya. Tadi semua. Inilah lepaskan keadaman, leburkan kepada Muhammad, karena kita ini Ahad, Ahmad, Muhammad, Al-Mahdi. Itulah hakikat kita tadi semua, ya. Leburkan yang sini, masuk ke dalam. Leburkan yang sini, masuk ke dalam. Leburkan yang sini, masuk ke dalam. Akhirnya af'al, batang tubuhmu lebur pada asmamu, asmamu lebur kepada sifatmu, sifatmu lebur ke dalam zatnya tadi semua. Maka di dalam zat Allah itu kita semua nyatu. Itulah yang disebut dengan fana, ya. Fana billah, fana fillah tadi semua, ya. Maka hilanglah kesadaran sebagaimana Nabi Musa pingsan, ya, tadi semua. Demikian Nabi Ibrahim sambil bernanar matanya tadi semua. La syarika lahu wa bidahlika umirtu wa ana awwalul muslimin tadi semua. La syarika lahu. Aku tidak berbuat syirik, ya Allah. Mulai hari ini aku bebas dari syirik, ya Allah. Aku tadi wa ana awwalul muslimin. Inilah awal aku berserah diri tadi semua, ya. Ini ya sahabat yang harus kita pahami tadi semua, ya. Betapa luar biasanya para waliullah itu semua. Yang tadi, ya, mereka itu adalah yang yang menyelam kepada dirinya tadi semua, ya. Itu, ya, makanya dikatakan yang orang-orang yang tadi itu adalah bukan mereka tidak mati, ya. Tapi kalau tidak, maka dikatakan surat Al-A'raf ini tempat yang tinggi adalah surat yang ke-7 juga tadi semua. Karena seolah-olah isyarahnya kepada kita adalah 7 hari tadi semua. Kemudian 7 benua tadi semua adalah 7 alam tadi semua. 7 lapis langit tadi semua. Makanya buat sahabat-sahabat MDNA yang suka Abah ajarkan antara adzan dan iqamat baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar astagfirullah. Yang pertama niatkan, karena kita ini ada 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Mana 7 lapis buminya? Bulu, kulit, daging, tulang, sumsum, darah, urat, 7. Maka pada saat yang pertama, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar astagfirullah. Ya Allah, sucikanlah buluku. Tadi. Kemudian yang kedua, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar astagfirullah. Ya Allah, bersihkanlah dari sifat aku dari sifat dosa dari kulitku yang merasa wujud dari semua. Sebagaimana Nabi Muhammad ditegur oleh Allah dalam surat Muhammad 19 dan surat Al-Mu'min ayat 15, kata Allah, waghfir lidzanbika. Hei Muhammad, mohon ampunlah dosamu.
dijelaskan oleh mufasir aili dan biwuzu'dika adalah, maka baginda Nabi sejak itu adalah beristighfar, bertasbih 100 kali setiap hari. Jadi semua. Maka tadi Abah ajarkan juga dari subhanallah walhamdulillah 7 kali antara adzan dan qomat, diniatkan pertama untuk bulu, yang kedua untuk kulit, yang ketiga untuk daging, keempat untuk tulang, kelima untuk sumsum, keenam adalah untuk darah, ketujuhnya adalah untuk urat. Maka itulah 7 lapis bumi dalam diri kita. 7 lapis bumi kita sucikan tadi semua. Karena kalau tidak mulai dari situ, maka untuk 7 lapis langit adalah rojiun, kembali pada Allah, akan tertatih-tatih karena telah tahan tadi. Karena sebagaimana hukum gravitasi, benda itu akan lari ke bawah. Karena tubuh kita ini terdiri dari narun, hawaun, maun, turabun, wadi, madi, mani, manikam. Air, tanah, angin, api. Maka semuanya akan tarik kembali kepada bumi ini. Maka pada saat ruh Anda ingin naik, ditarik oleh jasad kita ke bawah. Tadi semua. Ya. Itulah kenapa manusia dikatakan meninggal. Karena manusia banyak meninggalkan apa-apa yang dia merasa miliki. Inilah sifat memiliki ini yang menjadi persoalan. Memiliki pada diri sendiri. Memiliki kepada apapun yang ini semuanya. Itulah yang menjadikan hambatan dalam kita berjalan kembali pada Allah. Tadi semua. Ya. Nah itu ya sahabatku yang Abah cintai dimanapun berada. Tadi. Kemudian setelah nanti dzikir, kemudian nanti penghujungnya adalah kita setelah dikiran, setelah dikiran tawajuh, dikir hobi, kemudian bacalah lagi subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah. Kembali kalau tadi takhali membersihkan kita dari tadi bulu kulit dari semua kedosaan keberadaan kita tadi semua. Maka sekarang adalah dengan subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah 7 kali adalah mentakhali, adalah mentahali dengan sifat mahmudah untuk bulu, untuk kulit, untuk daging, untuk tulang, untuk sumsum, untuk urat, untuk darah tadi semua. Barulah nanti kalau sudah dawam semuanya tadi semua, maka adalah seringlah mencincang tadi sebagaimana Nabi Ibrahim kalau ingin hidup tadi ya, karena pada saat tadi sudah jadbah bertemu hidup tadi semua, maka demi Allah tidak akan lagi mati tadi semua ya. Itu ya sahabat, itulah tentang liqa. Itulah yang dimaksud oleh Allah. Paman kana yarju liqa rabbih falyamal amal. Tapi kata Allah wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Termasuk dengan dirimu. Jadi semua. Jangan duakan Allah. Itulah kenapa Nabi Ibrahim wa ana awwalul muslimin. Itulah Nabi Ibrahim berkata, inni wajhatu wajhiya lilladzi. Setelah beliau bertemu merasakan jadbah tadi, baru dia berkata, inni wajhatu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan muslimah. Setelah hanifan muslimah baru kata beliau wa ana minal musyrikin tadi semua. Ya. Jadi aku terbebas daripada perbuatan syirik tadi semua. Maka selama kita masih yang tadi, makanya kata Abah tadi, selama kita, maka Nabi kenapa kamin soimin kamin so, banyak orang yang sholat tapi tidak sholat, banyak orang saum tidak, itu baginda Nabi. Banyak orang haji cuma hanya ar-rihlah li tijaroh li sum'ah, itu saja. Hanya manusia ini di alam dunia ini hanya ngari-riwuh sorangan sebenarnya tadi semua ya. Ibadah ada ibadah, tapi juga kalau nggak ngerti tujuan ibadah hanya ngari-riwuh maneh nges ibadah ngajajah Allah di semua, karena tadi kebodohan, kejahilan. Kita nggak ngerti siapa dirimu dan siapa Tuhanmu. Semua ya. Itu ya sahabat yang tadi semua tadi. Maka tadi ya, maka luruskan tadi semua ya. Nah itu Kang Haji Warman tadi semua itu tadi. Makanya buat Kang Haji Warman juga nih sama nih tadi. Jangan lupakan ngaji tadi semua ya. Tadi semua apapun yang kau miliki di dunia ini nggak ada artinya apa-apa. Tadi walaupun separuh bumi tidak ada artinya apa-apa. Yang penting tadi makanya nggak usah takut dengan kehilangan apapun di dunia ini, karena memang awal pun kita lahir dengan tidak membawa apa-apa tadi semua. Lahir diibaratkan telanjang tadi semua. Tadi takwa diumpamakan telanjang tadi semua. Pakaianmu adalah tutuplah dengan takwa badanmu yang telanjang tadi semua ya. Itu ya. Ini tentang apa namanya, Abah lewat dulu ya. Kita kembali lagi tadi kepada gundul-gundul pacul tadi semua. Jadi luar biasa. Jadi gundul-gundul pacul ini adalah gundul-gundul pacul-cul gemblelengan, nyunggi-nyunggi wakul-kul gemblelengan, wakul gimplang segane dadi salatar tadi semua. Jadi kalau seandainya kita gede kepala, sombong tadi. Ya, karena tadi. Makanya akibatnya apa?
Maka harusnya gundul adalah tentang kepalamu, karena di dalam kepalamu ada akal dan otakmu tadi semua. Kemudian yang 4 adalah pacul, papat kang ucul, lepaskanlah tadi penglihatan, pendengaran tadi semua. Karena penilaian kita kepada bahagia dan celaka itu lihat diukur dengan mata ini, dengan telinga ini, dengan mulut ini dan hidung ini semua. Jadi itu ya tentang gundul-gundul pacul tadi semua adalah jangan sampai bakul terguling, nasinya tumpah memenuhi halaman. Nah, inilah yang diibaratkan oleh Allah muflis dalam ibadah. Orang banyak ibadahnya tapi muflis, nggak diakui, nggak diterima tadi semua. Itulah yang dikatakan di dalam hikam bahwa apa namanya al-amalu suwarun qaimatun wa arwahuha wujudul syirril ikhlasi fiha tadi semua ya. Jadi kalau kita dalam ibadah itu nggak dimulai dengan la hayyun la ilmun la sami'un la basirun la qadirun la muridun la mutakalimun, maka ingat ibadah itu bukan untuk menyembah Allah, tetapi adalah untuk menyaksikan ciri rahasia Allah pada diri kita. Itu ya tadi semua ya. Makanya kenapa sholat itu nggak ada berjamaah, walaupun banyakan tetap niatnya usolli, nggak ada usollu, nggak ada niat kami sholat, tapi tetap usolli tadi semua. Walaupun 2 juta orang makmumnya tetap usolli, karena pada dasarnya sholat itu adalah apa namanya menonton dirinya masing-masing tadi semua ya. Menonton dirinya masing-masing tadi. Imam melihat dirinya, makmum melihat masing-masing tadi semua. Karena setiap orang berjalan pada rel yang berbeda, di waktu yang berbeda, walaupun nanti apa namanya, tapi itu dengan tujuan yang sama tadi semua ya. Inilah yang banyak hal yang harus diluruskan ya di dalam kita. Jadi Abah sering katakan memang kalau sekarang ini ulama kita, kayak kita juga mengajarkan ibadahnya sih sama aja. Kayak ibadahnya Imam Syafi'i, ibadahnya Tuan Syekh Abdul Qadir, ibadahnya Rasulullah. Tapi kehilangan ruhnya. Saya kasih tahu. Kita ini hanya mirip-mirip. Rukunya mirip, sujudnya mirip, takbiratulnya ihramnya mirip. Jadi semua. Kiblatnya mirip. Tapi yang hilang ruhnya, sholat. Semua. Yang sekarang ini. Dari semua. Nah inilah maka Abah gali lagi daripada orang-orang kita percaya ke Abah. Kita percaya kepada, coba apa namanya, suka dijarahi itu Sunan Kalijogo ya. Kita ambil apa pandangan-pandangan Tuan Sunan Kalijaga dari semua ya. Jadi itu ya sahabat. Jadi betapa pentingnya. Makanya Allah katakan apa namanya di dalam surat apa namanya sahabat tadi adalah wa bainaina fauqakum sab'a sidada, dan kami bina di atas kamu 7 buah yang kokoh. Itu 7 buah itu. 2 lubang mata, 2 lubang telinga, dan juga ada 7 latifah pada diri kita. Dari semua. Jadi ini. Yang ini harus ditutup. 7 ini. Maka yang dibuka adalah latifatul qalbi, latifatul sirri. Makanya tadi. Kenapa Imam Syafi'i itu ada yang begini. Yang satu di sini memegang latifatul qalbi. Yang di sini memegang latifatul ruhi. Tadi semua. Ya. Jadi pahami ya, jangan dianggap Imam Syafi'i itu hanya ibadahnya begitu saja seperti yang kita lakukan. Ngaku mazhab Syafi'i tadi semua. Cangkangnya Imam Syafi'i tapi padahal Imam Syafi'i sudah menjelaskan fakullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatul la tuqbalu tadi semua. Cuma harus diakui dulu sahabat, namanya ibadah-ibadah ruh itu adalah ya, tersembunyi, tapi sekarang harusnya tidak boleh lagi disembunyikan karena Allah sekarang sudah menciptakan segala hal yang tidak bisa disembunyikan. Dengan Twitter, dengan apa namanya Google, dengan Facebook, dengan YouTube dan apa semua. Ini adalah seolah-olah adalah obral tentang ilmu oleh Allah. Maka lihat di YouTube apa yang nggak ada. Sekarang klik hadis, hadis tentang apa? Sebutkan temanya oleh Anda akan berudul hadis itu keluar dari kutubus sittah. Hadis siapa? Makanya sekarang ini harusnya tadi ya. Makanya sekarang ini banyak nih amalia yang sudah dilakukan oleh kita. Ternyata kata Gus banyak yang udah 300 yang dikoreksi oleh Gus Baha. Karena kita ini dulu hadis ini susah dari semua ya. Dan jangan lupa juga dari kitab-kitab kita yang kitab kuning itu Abah pernah ngikut di Tasik dulu ada 40 kitab pondok pesantren yang sudah diprogram oleh Yahudi. Sehingga lihat banyak dalam kitab Fathul Bari dari Ainatul Talibin apa namanya dan dulu saya ngikut para kiai muktamar ulama di sana di apa namanya di Tasik. Ternyata mereka sudah ganti-ganti semua. Yang di dalam aslinya kamakola Aisyah, kamakola Umar diganti kamakola apa namanya yang lain Aisyah tadi semua. Karena apa? Karena dia ingin memaksakan pada saat Nabi kamakola Aisyah itu adalah Nabi menyentuh. Nah itu tadi. Ya inilah makanya jangan aneh. Maka kita kalau ngomongin hadis, kalau ngomongin dalil,
jangan aneh kalau sekarang ini kita terjadi politik perang ya tadi semua ya. Bot itu tamu disuruh naik dulu bot. Hah? Ya itu ya. Di tanah udah makan belum itu? Kalau belum makan, ajak makan dulu masuk ke dapur gitu. Tadi. Ya, jadi wabaina fauqakum sab'a sidada. Nah ini satu lagi yang terakhir dari Abah ya, terakhirnya karena Abah ada tamu dari Pelabuhan Ratu ya. Ada rombongan Pelabuhan Ratu. Yang terakhir ya tentang terang-terang kolentrang. Ini adalah di Sunda terkenal. Ya, apa yang sudah kita biasakan, terang-terang kolentrang, silondok pae, nunutan, tikus rukana, durukan, mesat gobangka, buyutan. Apa itu terang-terang kolentrang? Terang-terang itu digambarkan. Sekarang suka diamakan mainan anak-anak dianggap pada saat hujan lama turun, pada saat hujan susah berhenti, mereka nyanyi terang-terang kolentrang. Padahal sesungguhnya arti yang sebelumnya adalah pernah dijabarkan oleh Syekh Datuk Kahfi tentang terang-terang kolentrang itu manusia di dalam dunia perang tadi semua. Makanya terang-terang kolentrang serupa bunyi pedang. Terang tadi semua tadi. Karena kita ini adalah seperti manusia di alam dunia ini, makan, perang, berebut tadi semua. Yang bekerja perang, tadi semua yang di sawah perang, nelayan perang tadi semua. Hanya dunia perang. Wah tadi nelayan ini dengan nelayan ini, warteg ini dengan warteg ini, guru ini dengan guru ini, pesantren ini dengan pesantren ini. Saya nyaksiin pesantren aja perang tadi semua ya. Terang-terang kolentrang tadi. Akhirnya si londok mati nundutan ya. Ruhnya tadi mati dia. Karena udah, makanya deh kalau dalam hikam am kaifa yarhalu ilallah wa huwa mukabbalun bi syahwati. Pada saat syahwatnya ngajak perang terus semua tadi. Ya. Tapi dia ruhnya mati. Jadi, si londok mati nunutan, akhirnya tikusruk karena durukan. Nah, masuklah dalam neraka. Makanya tadi bagi Anda yang belum paham tentang neraka, tentang surga, ya, inilah segala apa yang terjadi pada kita setelah perang, dagang hancur. Itulah tikusruk karena durukan. Akhirnya dia baru sadar bahwa sesungguhnya udahlah sekarang mah bahwa dagang hancurlah habislah, yang penting hidupku akan kembali pada Allah. Nah dia mulai sadar, maka ditariklah pesat ke bank kabuyutan, hakikat ruhnya sendiri dihidupkan tadi semua. Maka mulailah dia cari guru ruhani. Pak saya gini, makanya kan lihat orang yang kesini ini, orang-orang yang bermasalah semua dari dulu punya hutang ka dia, punya masalah ka dia tadi semua. Yang dulunya kaya, lagi kaya mah mung ka dia, geus miskin ka dia tadi semua. Nah itulah tadi. Ya. Karena guru rohani mah biasa tukang obehan tadi semua. Tadi. Karena guru rohani itu tidak pernah merasa sebagai guru, sebagai ayah yang siap menampung anaknya, yang siap memikirkan, mendengarkan kesusahan anaknya tadi semua. Ya. bukan raja umat tadi semua ya. Inilah tadi semua. Tikusruk karena durukan, dagang hancur, akhirnya tadi pekerjaan dipecat tadi, sempat dibui, setelah dibui lari cari guru rohani. Gimana caranya saya untuk menenangkan diri tadi semua. Itulah mesat gobang kabuyutan. Wah ternyata di dalam diri aing tadi dunia dan isinya ada pada diriku tadi semua. Maka bagi orang-orang yang sudah kenal diri dan dia bisa melakukan toyul ardi, karena Amerika di dadaku, Cina di dadaku, dunia di dadaku, Mars di dadaku, semua galaksi Bima Sakti, galaksi Skyway, Milky Way, semua ada dalam diriku. Malaikat muqarrabin, karubin, rohaniin, semua ada pada diriku semua. Maka akulah tadi, akulah guru malaikat, akulah guru manusia, akulah guru segala makhluk. Ini pahami ya. Kalau tidak paham tadi semua, maka inilah betapa rendahnya manusia-manusia yang merendahkan dirinya di hadapan manusia lain tadi semua ya. Nah ini tadi si londok mati nunutan, akhirnya masak kobang kabuyutan tadi semua adalah warisan dari Allah tadi yang ditiupkan bahwa dalam surat Al-A'raf 172 adalah alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Nah itulah baru sadar kembali. Nah kapan ruh itu sadar? Setelah jasad terjerembab jatuh ke dalam tadi. Apakah pintunya karena rugi? Apakah pintunya karena misalnya tema karena perceraian rumah tangga? Karena pintunya ada bisa aja ditipu. Pintunya adalah karena misalnya tema apa-apa
musibah dan lain sebagainya yang membuat tergoncang tubuhnya, ruhnya itu pelan-pelan akan muncul naik ke atas. Mati jasadnya, akan muncul ruhnya. Kata ayah mertua saya dikatakan, tubuh kita ini seumpama kucing, ruh kita ini adalah tikus. Demi Allah, selama kucingnya hidup gagah, tikus tidak akan berani keluar. Nah itulah pesat gobang kabuyutan. Jadi kalau saran saya sahabat, jangan nunggu dulu kita ini celaka. Jangan dulu kita nyemplung. Jangan dulu kita masuk dalam neraka, terbakar. Ya. Jadi pahami lagi tentang neraka dan surga. Itulah tadi semua. Tadi ya. Jadi inilah makanya aduh. Kalau masih kena zaman begini ngaji, masih kena tertarik karena surga, karena takut neraka. Itulah makanya kenapa Tuhan Abdul Qadir dalam Alkitab Al-Fathur Rabbani wal Faidur Rahmani memanggil manusia, ya gulam, ya gulam, ya gulam. Kalian itu memiliki nafsul al-gulam an-nafsiyah, nafsu anak-anak. Semuanya itu melakukan sesuatu kalau karena iming-iming sesuatu aja. Kalau nggak ada iming-iming berhenti melakukan sesuatu, bukan karena mencintai tadi semua. Bukan merasa ingin tadi bertemu liko dengannya. Paman kana yarju liko rabbih falyamal amalan sholih wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Sahabat, iman yang sebenarnya adalah dikatakan oleh Allah. Maka sebutkan nama dia, innamal mu'min idza dzukirallah wajilat wa idza tuliyat zadathum iman. Jadi haruskah kita kenal Allah dengan inilah susahnya pada saat kita sudah masuk saja sedikit aja sudah goncang. Inilah yang susah ya. Itu ya sahabat, pahami ya tentang perjalanan hidup kita. Jangan sia-siakan tadi semua ya. Nggak cukup sekarang kita ini ya dengan melakukan amal saja, tidak cukup kita ini ya. Jadi kita ini harus benar tadi semua ya. Dan Al-Quran menjelaskan tentang itu dan perjalanan tentang itu tadi semua ya. Arbot matiin dulu atuh ya. Ya itulah sahabat ya, mudah-mudahan sekali lagi aduh si Mahar buat gue bantingin juga tuh HP itu. Inilah tentang Nabi Ibrahim ya tadi semua. Jadi perjalanan ruhani kita ini adalah manusia ya. Ya mungkin itu saja. Saya itu kalau nggak bisa, kalau ngaji ruh itu susah tadi semua ya. Begitu terganggu sedikit udah hilang dari semua. Mudah-mudahan lah semuanya ada dalam kebaikan, semuanya ada manfaatnya. Apa namanya lain kali, makanya saya mau sendiri aja nanti. Ada persyaratan mau nonton live matiin HP tadi semua ya. Kalau enggak saya nggak mau tadi semua ya. Beda, bukan ngaji dohir. Kalau ngaji dohir itu hanya ingin dipuji orang, ingin dilihat orang, beda. Ngaji ruh itu bukan begitu. Ruh itu kayak tikus, tiap digebrak ngelalap dia hilang pergi semua ya. Itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf untuk surangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.